Ramadan berkah, IHSG merekah. Untuk mengupasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Abdul Haq selaku analis Stocknow.id melalui sambungan Zoom. Halo, Pak Abdul, apa kabar pagi ini, Pak? Halo Mbak, kabar sehat? Baru baik. Iya, tampaknya ini hari yang bisa menjadi hari optimis atau justru pesimis begitu. Karena di satu sisi kan IHSG mengalami penguatan ya di penutupan perdagangan Senin kemarin. Sementara hari ini juga berlaku tarif import kebijakan dari Donald Trump. Bagaimana ini melihat analisis hari ini? Oke Mbak, dan teman-teman investor ya, melihat untuk proyeksi perdagangan hari ini sebenarnya saya masih optimis ya terhadap pergerakan IHSG menembus level psikologisnya di 6.500 ya, walaupun memang saat ini penguatan IHSG sudah cukup terbatas, udah overbought karena memang penguatan pada perdagangan kemarin itu cukup masif ya dan naiknya signifikan. Tapi kita perhatikan secara global bahwasannya memang indeks atau bursa global yang ada di Amerika Serikat terkhususnya itu mengalami koreksi nih serentak. Itu ada Dow Jones, lalu ada S&P 500 dan juga Nasdaq yang mana terkoreksi cukup dalam, itu rata-ratanya 2%. Dan penyebab koreksinya adalah memang eh, Trump itu mengenakan tarif tambahan 25% dan bahkan telah menyetujui akan adanya tarif tambahan 10% terhadap produk-produk impor yang berasal dari China. Sehingga ini yang menyebabkan kekhawatiran pasar terhadap ekonomi Amerika Serikat, yang mana saat ini dikhawatirkan inflasi dari Amerika Serikat akan mengalami kenaikan, dan tentunya ketika inflasi Amerika Serikat naik, maka The Fed juga berpotensi akan hawkish atau akan berpotensi juga menaikkan suku bunga. Itu yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar. Sehingga memang hal ini dicerminkan dari pelemahan bursa global yang mana investor saat ini berpindah nih dari aset risk seperti saham itu pindah ke yang safe haven seperti emas, sehingga memang ada potensi untuk IHSG terkoreksi juga sebenarnya terpengaruh dari bursa global, tapi kita akan optimis terhadap IHSG untuk awal pekan ini lah di hari Selasa seperti itu. Apakah optimisme ini juga merupakan Ramadan efek begitu? Karena kan tampaknya seperti bulan-bulan Ramadan sebelumnya ada optimisme terkait pergerakan di ASG begitu. Oke, terkait dengan bulan Ramadan ya, sebenarnya bulan Ramadan ini kalau kita lihat sebelum COVID, ini sebenarnya menjadi bulan di mana memang emiten-emiten itu mengalami fase bullish ya, terkhususnya memang emiten di consumer goods, seperti memang ada Indofood Group dan juga Mayora. Tapi setelah COVID terjadi, memang semua berubah. Nah, Ramadan tidak menjadi seindah sebelum COVID. Karena hal ini juga dicerminkan dari beberapa emiten yang tidak mencatatkan return ketika memang pasca COVID. Tapi di sini kita akan fokus terkait dengan fundamental dari perusahaannya itu sendiri yang ada di sektor consumer yang mana paling terdampak nih dari adanya momen Ramadan dan Lebaran di tahun 2025 ini. Dimana kalau dilihat itu emiten-emiten FMCG atau fast moving consumer goods itu juga mendapatkan katalis positif dari adanya Ramadan. Yang kita ketahui bahwasannya memang ketika Ramadan potensi daya beli dari masyarakat itu meningkat. Nah, meningkatnya itu ketika kapan? Ketika Lebaran itu terjadi. Itu berpotensi akan menaikkan daya beli masyarakat. Sehingga memang emiten-emiten yang ada di consumer goods ataupun retail itu juga akan terdampak positif dari adanya kenaikan daya beli masyarakat. Hal ini juga terbukti dari kuartal 3 tahun 2022 jika kita mengambil data historis 3 tahun ke belakang dari 2022 hingga 2024, di mana memang untuk emiten-emiten ini mengalami kenaikan seperti ICBP itu mengalami kenaikan laba bersih 8,7% dengan rata-ratanya itu di kuartal 3 2022 hingga 2024. Dan seperti ada juga Mayora itu di kuartal 3 2024 itu kenaikannya hingga 26,2%. Dan juga dari retail itu ada MAPI itu juga mengalami kenaikan laba bersih di kuartal 3 tahun 2024. Sehingga memang ini bisa menjadi katalis positif, tetapi hanya untuk emiten-emiten yang ada di sektor atau industri customer good ataupun retail. Itu juga kalau kita harapkan inflasi Indonesia mengalami kenaikan, akan adanya daya beli masyarakat.
kalau kita lihat di bulan Februari ini, bahwasannya memang inflasi di Indonesia bahkan mengalami deflasi ya, minus 0,09. Angka ini setara dengan angka di mana Indonesia juga pernah mengalami deflasi minus seperti ini, tapi di tahun 2000, di bulan Maret tahun 2000. Ini sudah jauh banget, udah 20 tahun lebih, dan saat ini Indonesia kembali ke saat itu. Ini menandakan bahwasannya terjadi something nih terhadap daya beli masyarakat yang akan menjadi PR pemerintah untuk bisa mendongkraknya kembali. Seperti itu. Masih ada tanda tanya begitu ya terkait daya beli Ya, masyarakat ke depannya tentunya di momen Ramadan dan Idul Fitri kali ini. Dan tapi menurut catatannya Pak Abdul ini sebenarnya potensi saham yang akan mengalami kenaikan ini akan terjadi di consumer good dan juga retail. Tapi tentunya dengan catatan ya, balik lagi harus ada kenaikan inflasi begitu ya. Masalahnya ini kan iya akhir-akhir ini benar justru banget. mengalami deflasi. Nah, menurut Iya Pak benar. Abdul ini kan sebenarnya penguatan IHSG ini dianggap menjadi yang tertinggi dan terbaik di Asia begitu ya. Karena Ya, memang ini luar biasa sekali pada saat terbangnya ini mencapai 3,97% begitu. Sebenarnya kalau ya. misalnya kita melihat efek dari memang tidak terlalu signifikan terkait momen Ramadan ini, apalagi yang menjadi faktor penguat pembalikan IHSG ini? Oke, jika kita melihat pekan lalu, ini kita akan membahas secara jangka pendek saja ya. Itu jika melihat pekan lalu, itu IHSG mostly itu digerakkan oleh sentimen yang berasal dari global. Seperti yang membebani IHSG pada pekan lalu, itu adalah di mana MSCI itu eh, rating Indonesia dari MSCI itu diturunkan dari equal weight ke underweight. Ini memicu outflow besar-besaran dari asing. Nah, jika kita mengacu juga ke perdagangan kemarin, itu juga disebabkan oleh sentimen yang berasal dari global juga, yaitu dari JP Morgan Management. Di mana JP Morgan itu malah menaikkan rating Bank BRI dan Bank Mandiri, tapi secara teknikal saja, karena memang penurunan dari kedua emiten ini sudah cukup masif, sehingga memang disitulah momen di mana JP Morgan menaikkan ratingnya untuk bisa melakukan aksi buyback. Nah, di mana BMRI dan BBRI ini ratingnya dinaikkan menjadi overweight. Hal ini juga kita harapkan akan berlaku nih untuk beberapa saat ke depan, di mana kita harapkan adanya sentimen-sentimen yang berasal dari global itu dapat mendongkrak kenaikan ISG. Ketika memang sentimen ini datang, otomatis investor asing akan juga berbondong-bondong untuk masuk ke pasar saham Indonesia. Ketika investor asing masuk, pasti domestik juga akan mengikuti, karena memang saat ini fokus dari para investor adalah foreign flow. Nah, kenapa foreign flow? Karena memang kalau melihat foreign flow masuk, itu otomatis akan mendongkrak atau apresiasi terhadap nilai tukar rupiah. Nah, karena nilai tukar rupiah ini juga menjadi salah satu PR dari foreign untuk bisa investasi di Indonesia, sehingga memang saat ini investor masih memantau nih pergerakan dari foreign seperti apa, dan memantau juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat selaku memang negara maju yang sangat mempengaruhi negara-negara emerging market seperti Indonesia. Sehingga itu yang menjadi fokus saat ini. Perubahan rating oleh JP Morgan terhadap tiga sektor perbankan ini tentunya menjadi sesuatu atau katalisator yang positif begitu ya. Ini Ya. apakah nantinya akan menjadi optimisme kembali para investor untuk kembali melirik nih saham-saham perbankan kalau bisa dibilang begitu? Oke, memang pasca dari rating tersebut diubah ke overweight ya, emiten perbankan blue chips. Nah, ini tercermin dari perdagangan kemarin, memang investor-investor banyak memborong emiten-emiten perbankan, seperti salah satunya yang paling naik signifikan adalah Bank BRI, di mana Bank BRI juga naik hingga 9%, bahkan menyentuh angka 10% ya kalau tidak salah. Dan juga memang emiten-emiten lain seindustrinya, satu industrinya juga mengalami kenaikan sangat signifikan. Nah, sebenarnya memang ini bisa menjadi sebuah hal yang bisa menjadi sesuatu untuk emiten-emiten ini bisa fokus untuk memperbaiki fundamentalnya. Kenapa demikian? Karena memang ketika MSCI mendowngrade pasar pasar modal Indonesia, ini juga sangat mempengaruhi pandangan investor terhadap emiten-emiten tersebut. Di mana investor pasti menganggap bahwasannya, wah, emiten atau fundamental emiten ini kurang bagus, karena memang mungkin dari Bank BRI NPL-nya
naik atau mungkin juga dari segmen mikronya sendiri itu malah pendapatannya menurun atau NIM-nya menurun. Ini menjadi fokus investor saat ini. Tapi kembali lagi, kita melihat bahwasanya JP Morgan menaikkan rating ini hanya sekedar ketika melihat uh, pasar saham Indonesia ini sudah turun dalam. Dan ini bisa dikatakan sudah murah. Tapi memang kita lihat bahwasannya rating dari JP Morgan ini adalah technical rebound saja. Nah, kita lihat bahwasannya untuk Bank BRI sendiri masih ada memang ruang untuk mengalami kenaikan, tetapi memang dalam jangka waktu dekat saja. Karena pada pekan ini memang ada beberapa sentimen yang terjadi seperti memang di awal pekan JP Morgan hari ini ada Donald Trump yang mengenakan tarif tambahan untuk Kanada, China, dan Meksiko. Dan mungkin nanti di pekan ini ada beberapa sentimen yang akan terjadi lagi. Itu yang menjadi fokus-fokus dari para investor seperti itu. Ya, tentunya selain rating dari JP Morgan juga, masalahnya ini bursa Asia memerah begitu ya, mengekor dengan Ya. bursa Wall Street begitu. Apakah ini juga akan berpengaruh ke pasar saham Indonesia ini, terutama untuk mengawali pekan hari ini? Oke, baik. Seperti yang sudah saya mention di awal, bahwasannya memang ada optimisme di awal sesi nanti, sesi satu tepatnya itu Bursa Indonesia mengalami kenaikan karena memang euforia dari perdagangan kemarin, tapi dikhawatirkan adanya aksi taking profit nih yang dilakukan oleh para investor melihat bahwasannya bursa global itu ditutup memerah nih, seperti memang di Amerika Serikat koreksinya cukup dalam, sehingga memang aksi taking profit dikhawatirkan akan terjadi karena adanya sentimen negatif yang berasal dari global. Tapi saya masih optimis untuk awal sesi ini, IHSG masih optimis bergerak menguat di atas level 6.500. Tapi kita lihat saja seiring dengan berjalannya waktu di sesi 2 nanti, bagaimana perilaku investor melihat pergerakan dari emiten-emiten blue chips yang menjadi pendongkrak atau bobot terbesar bagi IHSG seperti itu. Nah, kalau misalnya melihat optimismenya Pak Abdul nih, kira-kira posisi rebound ini akan bertahan dalam jangka panjang nggak atau sementara aja? Nah, kalau lihat dari pergerakan IHSG sendiri, kan saat ini IHSG masih bergerak dalam fase downtrend ya, dalam secondary trend-nya. Dan tentunya untuk melihat sejauh mana IHSG dapat bergerak bullish atau bearish, ini kita lihat structure dari IHSG sendiri. Nah, di sini IHSG berpotensi membentuk lower high, yang dimana untuk kenaikan IHSG masih ada ruang, tetapi dalam jangka waktu dekat saja sebelum melanjutkan pelemahannya. Nah, makanya kita harapkan bahwasannya ketika memang secara teknikal IHSG membentuk lower high, yang mana ada potensi penguatan dalam jangka waktu dekat. Nah, di situ juga diharapkan adanya stimulus dari pemerintah ataupun sentimen-sentimen positif yang datang dari global terhadap Indonesia yang atau mempengaruhi Indonesia sehingga memang nantinya IHSG dapat breakout. Nah, untuk breakoutnya sendiri IHSG perlu breakout di atas level 6.800 untuk bisa keluar dari zona bearishnya seperti itu. Investor saat ini mengingatkan ini volatilitas di pasar masih meningkat begitu ya, masih menguat. Kira-kira Ya. apakah sebaiknya masih tetap wait and see seperti itu atau sudah masuk begitu? Gimana? Oke, mungkin untuk investor-investor yang mungkin kemarin nggak sempat belanja nih ya, dan mungkin melihat apakah masih ada potensi nih untuk bisa belanja lagi di saham. Sebenarnya saya merekomendasikan buy untuk investor-investor saat ini, tetapi memang hold-nya itu dalam jangka waktu pendek saja, atau dalam jangka waktu dekat saja. Karena memang pasar saham di Indonesia ini masih belum kondusif, karena masih mengikuti bagaimana pergerakan ekonomi-ekonomi yang ada di negara maju seperti China dan Amerika, dan tentunya sentimen-sentimen global yang datang dari MSCI atau mungkin JP Morgan yang mungkin nantinya akan mengubah nih ratingnya untuk Indonesia, dan kita lihat lagi nanti ubah ratingnya itu akan terjadi di bulan Mei, sehingga memang itu yang bisa menjadi katalis-katalis bagi IHSG untuk bergerak bearish or bullish seperti itu. Berarti saatnya sehari ini pun masih bisa melakukan untuk sekedar melakukan fast trade begitu ya, selain Iya, melakukan wait and jangka see pendek sih. daripada melakukan wait and see begitu? Iya, benar, saya masih merekomendasikan fast trade seperti kata Mbak Rati, dan juga memang untuk dalam jangka waktu dekat saja. Kira-kira rekomendasi saham apa nih yang mungkin berpeluang untuk dilakukannya fast trade untuk hari ini? Rekomendasi dari Starknow.id mungkin ada?
Oke, di sini kami ingin merekomendasikan dua saham ya. Di sini ada saham perbankan dari BRIS, yang mana untuk BRIS sendiri di sini cukup menarik secara technical rebound-nya, walaupun memang penguatannya ini hampir mirip dengan BBRI, tetapi di sini kita melihat bahwasannya masih ada ruang bagi saham BRIS untuk bisa melanjutkan penguatannya hingga resisten terdekat, yaitu di level 2.760 hingga 2.820 dengan level stop loss-nya itu dibatasi di 2.580. Dan mungkin emiten satu lagi itu dari industri atau sektor pertambangan emas ya, di sini ada PSAB, yang mana saya melihat bahwasannya PSAB mengalami technical rebound ya dari area support-nya di level 250 hingga 260, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh investor untuk bisa fast trade saja untuk saham-saham seperti PSAB di second liner ini, dengan target resistennya itu di level 280 hingga 300. Itu bisa menjadi level resisten yang cukup panjang untuk PSAB, sehingga ini bisa menjadi pilihan untuk investor dengan stop loss-nya itu dibatasi di level 200 250 saja, seperti itu. Baik Pak Abdul, terima kasih banyak. Ini tampaknya sudah menjelang opening bell, tentunya ini bisa menjadi Ya, rekomendasi begitu ya, pertimbangan kira-kira saham apa, dan pastinya ini adalah saham perbankan yang kembali optimis dan juga pertambangan emas begitu ya yang direkomendasikan. ya. Terima kasih banyak Pak Abdul untuk perbincangannya hari ini. Kita akan ketemu lagi ya di dialog selanjutnya. Terima kasih untuk analisis dan rekomendasi sahamnya.